Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang berbahagia, dulu ketika memulai usaha di bidang pembibitan jambu, kami mendapatkan banyak sekali bantuan dari pehobi jambu senior. Banyak sekali jenis jambu air yang baru saya kenal, dapat hibahan, dapat support, dapat harga rendah dari pehobi. Saya masih ingat jambu jamahi, jambu madu deli hijau ya kalau sekarang disebutnya. Ketika pertama kali saya kenal, itu harganya mahal sekali. Bibitnya yang baru sekitaran 4 bulan ya, baru 70 cm, itu harganya sudah 300.000 waktu itu. Karena tag name-nya itu kan jambu madu. Wah, saya sangat tergiur, dan memang ketika saya cicipi buahnya, wah, saya sudah cocok banget ya sama buahnya ini. Nah, kemudian karena saya ini berniat ingin menanam ya, dan senior di bidang jambu ini memberikan saya potongan harga yang fantastis ya. Jadi 300.000 itu jadi 150.000 rupiah. Kemudian ketika saya melihat jambu lumut masih di kebun yang punya beliau itu, jambu lumut, saya tertarik juga sama jambu lumut karena rasanya manis dan penampilan buahnya itu menarik dari sisi warna coklat kehitaman. Nah, saya juga niatnya mau beli lagi, malah ini potongan harganya juga bagus. Saya beli banyak dan dia mengatakan saya support dengan usaha baru kamu, katanya gitu. Makanya saya berikan harga yang sangat rendah, minimal. Nah, iklim seperti ini mestinya lestari ya, bagi yang baik bagi yang di lingkungannya ada pemuda yang berpotensi untuk berkembang ya, yang ada keinginan, kemauan, itu kita sebaiknya support. Karena dengan supporting ini semangat kita tuh menjadi terpacu untuk lebih giat, lebih serius gitu. Ya, terbuktinya saya merasa sangat dibantu. Jadi ingin berterima kasih dengan menampilkan hasil ya. Nah, sekarang kita sudah memproduksi banyak sekali bibit. Meskipun kita belum berani ya kirim-kirim jauh. Ini masih di seputaran lokasi pembibitan kami aja, bibit-bibit kami ini beredar. Nah, itu sahabat semua, jadi cerita mula-mula ya berupaya di bidang pembibitan jambu air. Jadi ada kebahagiaan tersendiri ketika kita berbagi, terutama berbagi dengan anak-anak kolega kita ya. Jadi kita berteman dengan bapaknya atau dengan ibunya. Nah, sekarang anak-anaknya sudah pada besar. Nah, anak-anaknya ini yang kita support ya. Nah, jadi melanggengkan persahabatan. Saya merasakan bahwa kalau mereka misalkan mensupport anak saya, misalkan dengan memuji atau dengan memberikan ya uang jajan meskipun cuma 100-200 ribu, saya sangat senang gitu. Padahal bukan ngasih ke saya, tapi ngasihnya kan ke anak saya. Maka kesenangan itu atau kebahagiaan itu juga harus saya kembalikan. Dengan cara apa ya? Saya juga sebisanya mensupport anak-anak mereka. Begitu pula anak tetangga ya, atau termasuk juga tetangga-tetangga yang mau menanam jambu, saya berikan, atau kolega yang sangat dekat dengan kita. Nah, kebaikan ini memang selalu berbuah, beranak.
ya berkembang. Terbukti ya, kebaikan satu pohon itu ya sekarang sudah melahirkan banyak kebaikan lainnya. Dari satu pohon kemudian saya semangat untuk memperbanyak lagi, membeli lagi. Kemudian setelah tumbuh berkembang saya bikin bibit lagi, kemudian terus bikin bibit. Sekarang itu sudah ada ratusan ya bibit yang kita hasilkan. Itu bermula dari itu, kebaikan teman ya, dukungan sahabat itu. Supporting seperti ini harus terus lestari. Jadi sahabat semua, memang modal paling besar itu apa? Kebaikan. Prestasi itu modal besar. Kemudian apalagi reputasi itu modal sahabat semua. Makanya anggapan bahwa usaha ini perlu modal besar, ada benarnya ada salahnya ya. Kalau menurut kami modal yang paling besar adalah apa? Kapasitas diri itu, kapasitas diri. Jadi kalaupun kita nanti mau minta modal sama orang lain, kita dapat kekuatan, kita punya modalnya. Modalnya apa? Modal reputasi gitu, modal baik gitu. Karena apa, teman kita pun sama, ketika saya datang ke situ malah dikasih ada juga dikasih potongan harga, tapi yang lain datang ke situ malah gak dikasih. Kenapa? Kan mungkin beda reputasi orang. Kalau saya di mata dia itu lumayan baik lah ya, lumayan baik. Mungkin yang lain ya pernah nyakitin apa, jadi dia juga nggak jadi kurang respect gitu. Nah sahabat semua, untuk yang mau berupaya berusaha di perkebunan jambu, saya sarankan untuk ya seperti itu caranya ya. Dan bagi yang sudah punya bibit pembibitan itu, kita bisa supporting untuk kebun para petani di sekitar kita, karena nantinya akan kembali harum, kembali balik modal dengan cepat, bahkan sebelum jambu itu berbuah, karena kebaikan itu berbuahnya lebih cepat daripada tanaman itu sendiri. Sahabat semua, demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.